Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukol Sinanto dari SMK Negeri 2 Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan berbagi video tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Keterkaitan materi antara modul 1.1 tentang refleksi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu ada dua. Yang pertama, pengajaran dan pendidikan. Pengajaran atau Onderwijs merupakan pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Kemudian pendidikan atau opvoeding yaitu merupakan tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Hal ini dapat diilustrasikan, pendidikan itu menuntun, yaitu hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Untuk itu, kita perlu memahami apa itu nilai-nilai guru penggerak, di mana yang pertama itu adalah berpihak pada murid, yang kedua mandiri, kemudian yang ketiga adalah reflektif, kemudian yang keempat adalah kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Selain itu Bapak Ibu, kita harus tahu tentang peran guru penggerak. Apa itu peran guru penggerak? Yang pertama adalah kita harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, kita harus bisa menjadi coach bagi guru lain atau rekan-rekan kita. Yang ketiga, kita harus bisa mendorong kolaborasi. Yang keempat, kita harus bisa menggerakkan komunitas praktisi, dan yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk itu Bapak Ibu, saya merumuskan sebuah visi. Dalam merumuskan sebuah visi, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu? Yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan, sehingga akan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, visi yang dapat saya rumuskan adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, tangguh, dan kompetitif. Untuk itu, saya perlu membuat prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi saya, yaitu meningkatkan kreativitas anak melalui pembelajaran yang kolaboratif. Untuk membuat prakarsa perubahan, saya menggunakan langkah-langkah Bagja. Apa itu langkah Bagja? Yaitu membuat pertanyaan utama, kemudian mengambil pelajaran, kemudian menggali mimpi, kemudian jabarkan rencana, dan yang terakhir kita atur eksekusi. Nah, untuk melaksanakan itu semua Bapak Ibu, kita harus membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu digunakan untuk melakukan penanaman budaya positif dengan kesadaran tinggi melalui sikap disiplin dan perilaku saling menghormati antar teman. Budaya positif tampak seperti menghargai, memiliki empati, berpartisipasi, terbuka, menginisiasi perubahan. Sedangkan budaya positif yang tidak tampak yaitu seperti memberi sanksi, tidak peduli, tidak suka berbagi, enggan membuka diri, tidak bergerak dari zona nyaman. Bapak Ibu, pastinya dalam melaksanakan budaya positif, kita ada permasalahan atau kendala. Untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada, saya menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Menurut Herman Heinrich Goosen tahun 2004, segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah
validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, tujuan akhir dari seluruh pembelajaran ini adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Lalu, apa saja yang harus dimiliki atau dikuasai oleh seorang pelajar Pancasila? Yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.